Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heksa Muadah dengan NIM 2004015192. Di sini saya akan menjelaskan tentang antibodi monoklonal, antibodi poliklonal, dan juga antibodi rekayasa serta pemanfaatannya untuk COVID-19. Antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen yang dapat mengenali hanya satu epitop antigen tersebut. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan epitop? Jadi epitop adalah bagian dari antigen yang dapat mengenal atau menginduksi pembentukan antibodi dan dapat dikenal atau dilihat oleh antibodi. Produksi antibodi monoklonal adalah usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen yang spesifik untuk satu epitop saja, yang dilakukan secara in vitro menggunakan sel immortal atau myeloma cell. Memiliki sifat lebih spesifik dibandingkan dengan antibodi poliklonal karena dapat mengikat satu epitop antigen dan dapat dibuat dalam jumlah tak terbatas. Konsep dari monoklonal sendiri adalah membentuk antibodi dengan cara pembuatan antibodi melalui fusi dan juga hibridoma. Nah, kemudian ada tahap-tahap dari produksi antibodi monoklonal. Tahap yang pertama itu adalah imunisasi antigen pada mencit atau tikus. Kemudian setelah itu isolasi sel imun. Isolasi di sini artinya memisahkan atau mengambil sedikit bagian dari sel imun dari tikus, kemudian nantinya dipindahkan ke tempat lain. Setelah itu, terbentuklah antibody forming cell. Antibody forming cell ini adalah bentuk sel antibody yang diambil dari tikus. Antibody forming cell ini merupakan sifatnya itu baik gitu. Sedangkan satunya ini adalah tumor sel, dia itu sifatnya jahat. Tapi tumor sel ini dia itu punya sisi positif dan juga punya sisi negatif. Sisi positifnya dia itu kemampuannya itu cepat membelah, sedangkan sisi negatifnya dia itu ditekan. Nah, nantinya antibody forming cell ini dan tumor sel ini akan digabung. Kenapa digabung? Karena kita ingin mengambil sisi positif dari si tumor selnya. Nah, penggabungan antara antibody forming cell dan tumor sel ini menggunakan teknik yang disebut dengan fusion. Fusion ini tuh artinya digabung. Nah, ketika sudah digabung, maka endingnya itu akan menghasilkan hibridoma. Kemudian hibridomanya ini di-screen atau dibaca, apakah dia sudah bergabung atau belum. Nah, kalau sudah bergabung ini bisa dilihat ada warna merah yang menandakan antibodi, dan badannya ini merupakan badan dari tumor sel. Artinya, dia sudah bergabung. Ketika sudah bergabung, kemudian antibodinya ini diklon atau diperbanyak. Setelah diperbanyak, maka hasilnya itu adalah antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal sendiri berfungsi untuk membunuh penyakit yang ada di tubuh manusia. Masuk ke pemanfaatan antibodi monoklonal untuk COVID-19. Dalam uji klinis pasien COVID-19 dengan derajat ringan hingga sedang, infus tunggal bamlanivimab dan juga etesevimab yang diberikan bersama-sama secara signifikan mengurangi rawat inap dan kematian terkait COVID-19. Meski begitu, keamanan dan efektivitas dalam laporan uji investigasi dalam pengobatan COVID-19 ini masih terus dievaluasi. Namun, pengobatan dengan bamlanivimab dan juga etesevimab ini belum diteliti pada pasien yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19. Sebab saat ini uji klinis terapi monoklonal baru terbatas pada pasien rawat jalan. Selain itu, terapi antibodi monoklonal seperti bamlanivimab dan juga etesevimab dapat menunjukkan hasil klinis yang lebih buruk ketika diberikan kepada pasien rawat inap dengan COVID-19 yang membutuhkan oksigen aliran tinggi atau ventilasi mekanis. Pengujian yang dilakukan di perusahaan farmasi Korea Selatan, Celltrion Healthcare, telah menunjukkan hasil potensial untuk pengobatan COVID-19 bagi orang dewasa dengan gejala ringan ke sedang. Terapi tersebut bahkan terbukti mampu menunjukkan aktivitas netralisasi kuat terhadap varian virus SARS-CoV-2 wild type atau beberapa varian yang kini menjadi pusat perhatian seperti varian Alpha, Delta, Beta, sampai ke Gamma.
Kemudian kita masuk ke antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen secara spesifik yang dapat mengenali lebih dari satu epitop antigen tersebut. Produksi antibodi poliklonal adalah usaha untuk menghasilkan antibodi respon antigen lebih dari satu epitop secara keseluruhan dengan menggunakan hewan uji. Jenis hewan ujinya juga bervariasi, mulai dari kelinci, terus kambing, ayam, bahkan kuda. Namun, dalam pemanfaatannya untuk COVID-19, antibodi poliklonal itu yang digunakan adalah manusia. Cara produksi antibodi poliklonal sendiri, yang pertama itu dengan menginjeksi antigen ke dalam tubuh kelinci. Setelah itu, antigennya nanti akan mengaktifasi sel B. Nah, sel B-nya ini nanti akan menghasilkan antibodi poliklonal. Ada memori B cell dan juga plasma B cell. Kemudian akan menghasilkan antibodinya ini sudah siap disekresikan. Kemudian didapatkan antiserum dari rabbit atau kelinci yang mengandung antibodi poliklonal. Pemanfaatan antibodi poliklonal untuk COVID-19. Nah, kita tentu sudah tidak asing lagi, bahkan pernah mendengar tentang donor plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen sendiri adalah pemberian antibodi poliklonal pasif AB untuk memberikan kekebalan dengan segera, yang akan membersihkan infeksi virus dan juga sel. Terapi ini dikerjakan dengan mengambil donor darah dari penyintas COVID-19, kemudian diberikan kepada penderita COVID-19. Darah yang didonorkan ini sudah diproses sehingga yang tertinggal itu hanya plasma beserta dengan antibodinya. Jadi bukan seluruh darahnya yang didonorkan. Sehingga terapi dari ini itu bertujuan untuk mentransfer antibodi COVID-19 dari penyintas ke penderita COVID-19. Dengan demikian, penerima plasma konvalesen ini akan terbantu proses penyembuhannya. Metode terapi ini dapat meringankan gejala atau derajat keparahan COVID-19 sehingga dapat membantu penyembuhan pasien sekaligus memperkecil peluang kematian. Terapi plasma konvalesen ini juga ditujukan pada pasien yang mengalami gejala berat hingga kritis untuk meningkatkan kelangsungan hidup dari pasien dengan harapan mampu mencegah penyakit berkembang lebih parah dan mempercepat waktu penyembuhan. Efek positif dari pemberian plasma pada pasien dengan kriteria gejala parah dan kritis juga dilaporkan oleh Zheng et al. Dan juga Duan et al. Zheng dan kawan-kawan ini melakukan penelitian dengan memberikan terapi plasma kepada 6 pasien kritis. Studi tersebut melaporkan bahwa 5 dari 6 pasien memiliki skor CT negatif tetapi meninggal. Tetapi panjang hidup 5 pasiennya itu lebih lama dibandingkan dengan pasien dalam kelompok yang tidak mendapatkan terapi plasma. Studi ini menunjukkan bahwa plasma terapi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pasien. Penelitian dilakukan oleh Duan et al. Melaporkan bahwa pemberian plasma konvalesen dapat memperbaiki kondisi paru-paru pasien dan terjadi eliminasi virus yang ditandai dengan peningkatan nilai CT sampai berindikasi negatif pada hari ketiga atau ke-6 setelah pemberian plasma konvalesen. Tahapan dari terapi plasma konvalesen, jadi yang pertama itu adalah pengambilan darah pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Darah yang diambil adalah orang yang telah sembuh atau yang pernah terinfeksi kemudian sembuh. Setelah itu, tahap kedua adalah pemisahan plasma darah dengan sel darah merah menggunakan mesin khusus dan mengembalikan komponen darah lainnya itu ke dalam tubuh. Dan tahapan yang ketiga itu memasukkan plasma darah ke dalam tubuh pasien COVID-19. Jadi yang dimasukkan itu adalah plasma darahnya, bukan sel darahnya. Nah, nantinya dia ini dimasukkan ke dalam tubuh pasien COVID-19 yang masih menjalani perawatan dengan harapan antibodi ini dapat menangkal virus yang menginfeksi tubuh. Siapa yang diperbolehkan mendonor plasmanya? Jadi, seseorang yang sudah pulih atau yang sudah pernah terinfeksi dan sembuh dari COVID-19 dapat melakukan pendonoran dan memenuhi beberapa persyaratan berdasarkan rekomendasi dari FDA, yaitu yang pertama, dilakukan pemeriksaan swab nasofaring pada saat terinfeksi atau pemeriksaan serologi antibodi SARS-CoV-19 yang dinyatakan positif saat pasien sudah sembuh. Yang kedua adalah gejala klinis ditemukan setidaknya selama 14 hari sebelum melakukan donor. Yang ketiga, pemeriksaan anti-HLA negatif. Dan yang terakhir,
Untuk kecukupan titer antibodi SARS-CoV-19, FDA ini merekomendasikan antibodi penetralisir SARS-CoV-19 minimal 1:160. Namun jika tidak tersedia, maka 1:80 juga dapat diterima. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu ada antibodi rekayasa. Antibodi rekayasa adalah antibodi yang dibuat dengan memanfaatkan teknologi rekayasa genetika atau cloning. Nantinya dibagi jadi 3, ada similaric antibody, humanized antibody, dan juga full human antibody. Yang pertama adalah similaric antibody. Ini dibuat melalui rekayasa genetika untuk menciptakan suatu mencit atau tikus yang dapat memproduksi sel hibrid mencit manusia. Kemudian yang kedua itu ada humanized antibody. Bagian protein yang berasal dari mencit hanya terbatas pada antigen binding site-nya saja, sedangkan bagian Fc-nya itu berasal dari manusia. Contohnya itu adalah alemtuzumab 90% berasal dari manusia. Kemudian chronic lymphocytic leukemia atau CLL. Dan yang terakhir ini adalah fully human antibody. Jadi dia itu sepenuhnya berasal dari manusia. Teknik rekayasa genetika untuk menciptakan mencit transgenik yang membawa gen yang berasal dari manusia, sehingga mampu memproduksi antibody yang diinginkan. Antibodi untuk deteksi COVID-19 ada deteksi antigen COVID-19 atau yang dikenal dengan rapid test. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.